wal jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutub sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau udah di langit gak ada bintang, di langit gelap gulita, awas, tanda-tanda bencana akan datang. Itu menurut ilmu perbintangan. Tapi menurut ilmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Caranya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan, meskipun wujudnya seperti setan. Amar ma'rufnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar disampaikan dengan kalimat yang benar, kata-kata yang baik, bukan mencaci, bukan memaki, bukan merendahkan, bukan menghinakan. Miris medsos, jangan ikut-ikutan. Siapapun habibnya, habib yang sepaham dengan Habib Rizik, habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, habib yang sepaham dengan kamu, habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dunia ini aman. Nah, orang-orang di sono tuh tahu. Di sono tuh, tahu sono. Sono luar Indonesia, sono. Yang pengen kiamat cepat datang dulu. Kamu pengen kiamat cepat datang? Pengen? Enggak toh? Nikah aja belum udah kiamat. Jangan dulu. Nah, kalau nikahnya pas kiamat itu asyik. Habis nikah langsung mati, gitu kan ya? Dan kabar gembira, orang yang kiamat masih hidup itu seburuk-buruk manusia. Jadi kalau kita ini insya Allah sebelum kiamat mati semua. Jadi pilih mana? Mati sekarang atau mati pas kiamat? Enggak, pilih dua-duanya. Ikhwani rahimakumullah. Orang-orang di luar sana paham, kalau di Indonesia ini mau hancur, Indonesia ini mau remuk, Indonesia ini mau binasa, caranya gampang. Jadikan masyarakat Indonesia benci sama habaib. Jadikan masyarakat Indonesia nggak suka sama Habib. Makanya cek medsos. Luar biasa. Begitu ada satu Habib yang nggak disukain, gencar tulisan-tulisan yang nggak beres itu muncul. Tiap menit, tiap detik itu jumlahnya luar biasa. Kenapa? Biar sampai nanti harga diri habaib habis. Nggak ada lagi sebutan kehormatan untuk Habib. Nyebut Habib nggak mulia lagi, Habib nggak ta'zim lagi, Habib nggak cinta lagi. Maka miris. Kadang ada orang ditangkap karena satu tindak kriminal, misalnya begitu. Kebetulan dia seorang Habib, disebut Habib Fulan. Ini melanggar yang namanya hal yang nggak benar yang nulis jurnalistik itu. Kenapa? Maka seyogianya disebutkan namanya saja. Kalau namanya Anton ya Anton, namanya Budi ya Budi, namanya Salim ya Salim. Nggak perlu pakai Habib. Coba kalau yang ditangkap misalnya ada orang ya ditangkap, pembunuhnya adalah Fulan Al-Jawi, Fulan orang Jawa, Fulan orang Bugis. Ini namanya mengadu domba, membawa kasta dan marga. Itu suatu yang tidak baik dan itu sudah mulai dihembuskan di negeri ini. Makanya santri harus waspada, sadar diri untuk apa? Cinta Habib. Tadi apa kata Habib Rizik? Jaga Habibmu, jaga ulamamu, jangan benci para habaib.
Selama bintang-bintang itu masih ada di negaramu, di negara saya, di negara kita, makmur, Indonesia akan aman. Jelas? Apa yang ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Masya Allah, saking gilanya ingin dicintai, ingin dihormati, ingin diorangkan, ingin dimuliakan. Masya Allah, begitu sampai kita kasihan melihatnya. Ini adalah doktrin-doktrin pengajian yang sesat. Katanya pengajian, mengkaji itu adalah mengkaji ilmu Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarikh. Lalu mengaji kok isinya cuma doktrin. Cukup cinta kepada Habib walaupun Habibnya gila sekalipun. Untuk apa mengadakan pengajian? Nggak usah pengajian, jamaah bubar satu persatu. Kalau seandainya nih kaum muslimin wal muslimat yang mendengar pengajian seperti ini, tolong nih, kalau ada oknum Habib yang ngomongnya seperti ini, tolong harus ada yang berani berdiri kemudian bilang teriak. Untuk apa kita datang ke majelis ini kalau isinya hanya begini doang? Nggak ada pengajiannya, bubar satu persatu. Lawang dia mengatakan bahwa nggak perlu, nggak usah ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji kitab-kitab fikih, cukup cinta kepada Habib yang gila. Masya Allah, Masya Allah. Ini namanya pembodohan. Pembodohan kepada kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Jadi kaum muslimin wal muslimat di Nusantara itu jangan sampai pinter, jangan sampai alim-alim. Kalau alim mereka akan berani untuk membantahnya, mendebatnya. Jadi doktrin isi pengajiannya hanya doktrin. Dia ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin disanjungkan, ingin dicintai. Tetapi Masya Allah, ini kata-kata seperti ini tuh nggak pantas diucapkan. Nggak perlu hafal kitab-kitab tafsir, nggak perlu hafal kitab Al-Kutubut Tis'ah, kitab-kitab hadis yang 9. Nggak perlu hafal Al-Kutubu As-Sittah, kitab-kitab yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi seolah-olah ini mengajak goblok begitu, ngajak jahil kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Sekali lagi ya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, kalau ada oknum Habib yang ngomong seperti ini lagi, tolong harus ada yang berani. Nah itu coba menunduk saja. Menunduk sebenarnya bosen mendengar seperti itu, tapi nggak layak, nggak berani. Maka kami ajari nih, berani. Harus ada yang berani berdiri kemudian pulang begitu. Pulang ya. Lawang para kiai zaman dulu ya kan, cerita di Betawi itu banyak begitu kiai-kiai yang enggak sudi mendengarkan ceramah oknum Habib seperti itu, udah berdiri pulang ya. Lah ini coba, kasihan ini, Masya Allah, kasihan, bingung, jamaahnya bingung, ini pengajian model apa ini kok isinya begini nih, Masya Allah. Makanya jangan bingung ya, sekali lagi
Sebarkan video ini kemanapun, terutama kepada warga Nahdien, Nahdiyat, pada warga NU dimanapun berada. Kalau ada oknum, ya sekali lagi, oknum habaib yang isi ceramahnya mengajak umat untuk bodoh, hanya untuk mencintai Habib secara membabi buta, maka tolong harus ada yang berani berdiri untuk bubar, bubar, bubar. Lah untuk apa datang ke kajian tapi nggak ada isinya, nggak ada ilmunya? Ilmunya hanya doktrin untuk mencintai Habib secara membabi buta. Ingat, cinta itu paling enak kalau dicintai oleh orang alim. Kalau kita dicintai oleh orang alim, allamah, apalagi orang yang arif billah, itu paling enak. Lalu untuk apa kalau kita dicintai oleh orang-orang bodoh? Namanya cintanya orang bodoh itu adalah cinta yang buta. Cinta buta tanpa dalil begitu. Ya, dia kan takut kalau orang awam akan menjadi pinter, tahu dalil, dia nanti gak akan laku lagi. Ini kan pikiran picik namanya, pikiran picik. Sedangkan kami, ya, kami ini warga pribumi, nggak ridho, nggak rela apabila warga pribumi dibodoh-bodohkan. Kami harus bersatu padu nih. Warga pribumi harus bangkit untuk belajar apa saja. Belajar membaca Al-Quran. Setelah pintar baca Al-Quran, diperbaiki tahsinul qiraah. Belajar tajwid-tajwidnya. Belajar tentang tata bahasa Arabnya, yaitu belajar nahwu dan shorof. Kemudian belajar tafsirnya begitu. Belajar tafsir itu mulai dari belajar membaca, kemudian belajar tajwid, belajar nahwu shorof, tata bahasa Arabnya. Baru belajar tentang tafsir. Dan ini ada seorang mubalik yang ceramah, nggak usah menghafalkan tafsir Jalalain. Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi nih, kalau kita berada di majelis itu, bubar, bubar baca pengajian, bubarkan. Apa ini? Pengajian berapi-api, isinya hanya doktrin menyesatkan begitu itu. Tapi ini anehnya, umat Islam di Indonesia masih saja memanggil orang-orang seperti ini. Mengapa? Ya karena jualan nasab itu tadi. Jangan jualan nasab, tapi ajaklah umat Islam untuk alim, allamah, untuk arif billah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Sekali lagi, cinta itu umat Islam wajib mencintai sesama saudaranya. Setiap umat Islam wajib saling mencintai. Jangan hanya dibalik, hanya mencintai para habaib. Masya Allah, Masya Allah. Ini seolah-olah umat Islam diperbolehkan untuk tidak saling mencintai, tetapi harus mencintai para habaib doang. Kalau sudah mencintai para habaib, udah jaminan mutu. Masya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya sekali lagi Mbak, jangan bingung nih. Kalau ada penceramah model seperti ini, maka tolong ajak jamaah untuk bangkit berdiri, bubar, tinggalkan majelis. Karena apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Ini Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, Man, lo dagang? Iya, Beb. Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah. Iya, Beb. Dibungkus semuanya. Gak komplain. Gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Mali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat. Didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo, Man. Iya, Beb. Bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb,
Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik. Kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jintan. Ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim.